Keempat, jadi selalu setiap abis ngelahirin aku share tentang dan pastinya mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman UMKM supaya bisa level up. Mbak Sinta lebih enak di sini nggak sih biar nggak kepanasan? Ya, aku tahu penderitaanmu Mbak. Berhubung saya udah terlanjur tanning ya kan. Oh, my bestie in size. Ini orangnya nggak pernah bisa diem. Di Solo ini dia punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan ratusan UMKM. Hari ini tuh kebetulan kita juga punya audiens yang luar biasa gitu kan. Waduh, saya tuh orang Giring Indonesia. Apa kabar? Selamat sore Mas Giring. Mas Giring hadir di sini sebagai suami Mbak Cynthia. Supporter istri ya. Luar biasa. Jadi foto dong ya. Iya, foto ya? Setiap sudut. Setiap sudut difotoin. Repot banget ya. Mas Giring, terima kasih sudah datang ke sini menemani istri tercinta. Dan pastinya Mbak Cynthia di hari Cynthia ini luar biasa banget, terutama ketika kita ngomongin tentang bagaimana kiprah Mbak Cynthia. Iya, karena aku udah lama nggak ikut Zumba Mbak. Jadi ngos-ngos. Oke. Nah, pastinya di talk show level up UMKM. Jadi ya semenjak itu mulai tuh ada UMKM yang masuk kan. Kalau nggak 100 juta nggak bisa gitu. Enggak lah nggak gitu. Cuman awal mula ini lucu sih sebenarnya. Salah tuh aku ya udah nggak apa-apa. Jadi dia jualannya tuh variatif produknya gitu. Jadi udah kirim aja yang pengen kamu highlight mana produk apapun. I will promote it gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ternyata dari yang awalnya itu untuk ngasih lihat foto anak-anak, ngasih lihat foto sendiri di medsos. Ya, terutama dalam UMKM dan seorang influencer, menurut aku sama aja gimana cara kita membuat konten yang menarik, tapi kadang-kadang kita lupa harus ada konsistensi di dalam itu. Jadi menarik dan konsisten, bikin semenarik mungkin. Terus kalau UMKM terutama juga kayak mungkin ceritain, masukin feed postingan, story behind the brand. Kayak contohnya ini aku pakai nih. Terima kasih banyak Visa Cotton Batik. Ini bagus banget. Aku tadi baca sekilas, fitnya bagus sekali, bisa menjadi contoh. Karena aku baru tahu terinspirasi dari filosofi lagu anak. Jadi yang aku pakai ini namanya Cublak Suweng. Lucu banget ya. Dan Mbak juga kan Mbak ini dari Bebe Agus sekali. Iya, terima kasih banyak loh udah. Tepuk tangan dong. Outfitnya cantik sekali. Jadi tuh mungkin ini salah satu salah satu knowledge juga buat teman-teman bahwa batik itu kita bukan hanya main di pattern yang tradisional, tapi teman-teman yang jauh lebih muda itu tetap ingin bisa engaging dengan tradisi mereka di batik, tapi dengan motif yang lebih kontemporer, tapi tetap nggak kehilangan rootsnya. Gitu. Bagus sekali ini, bagus banget filosofinya. Terima kasih untuk Visa Cotton. Kita sekarang ke Widya ya. Hai. Hampir sama ya Mbak ya, semua itu juga progres ya, proses juga ya, kayak mungkin kalau yang sekarang mau aku ceritakan lebih ke event sesuai dengan profil kita tentunya ya, kita kurasi, terus kita beli produknya, jadi kirim free, beli plus ongkirnya semua kita tanggung, dan kita promosikan secara cuma-cuma, dan sehari itu kita bisa sampai 15 produk, 10 sampai 15 produk kita review tiap hari, dan dampaknya itu yang bikin aku masih kayak itu yang kayak nggak bisa didapat gitu loh, gimana mereka kayak berterima kasih banget semenjak setelah di review. Produknya jadi terjual, brandnya jadi terkenal di mana-mana. Sampai sekarang pun kadang masih tiap aku ulang tahun ngirimin Mbak, terus diingetin lagi, ingetkan dulu aku yang pernah Mbak bantu. Itu aja bikin aku kayak gitu, jadi touching banget gitu. Itulah kayak menurut aku dimana kolaborasi antara influencer dengan UMKM terutama yang masih merintis itu sangat relevan sampai detik ini. Jadi sharing satu bahwa tantangan kita adalah mindset kita tuh selalu bahwa apa yang kemarin ada isu TikTok Shop dan yang lainnya ya. Kita tuh harus punya mindset bahwa kita sebagai bangsa yang hebat itu jangan selalu impor. Kita harus mindset kita adalah ekspor. Contoh yang paling simple adalah teman-teman tahu brand Nabati ya, Nabati yang itu kalau misalnya secara penjualan di Cina itu udah luar biasa.
Bahkan katanya ada kerupuk udang juga. Kerupuk udang bisa dijual ke internasional, itu juga omsetnya juga sudah luar biasa. Iya. Nah, contohnya saya sama Cynthia aja sekarang juga lagi belajar terus. Dan enaknya di Instagram, di TikTok kita bisa belajar dari begitu banyak influencer, kita perhatikan. Jadi mindset kita harus mindsetnya adalah ekspor. Selama ini kita tahu bahwa kemarin sampai ada regulasi dari Menteri Perdagangan, ada regulasi dari Menteri Kementerian UMKM, bahwa TikTok Shop sampai 90% itu kan memang semuanya impor dari barang-barang dari luar negeri, apalagi Cina. Sekarang kita nggak mau kalah dong. Kita sebagai bangsa hebat jangan mau kalah. Kita justru harus bisa ekspor keluar. Makanya kalau kayak itu adalah kita bagaimana kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki brand kita. Terus habis itu kita benar-benar harus tahu product value dan tiap brand kita ini apa, supaya kita bisa lebih yakin lagi. Karena saya belajar banyak tentang ekspor, ya kan, bahwa barang-barang Indonesia itu luar biasa. Jadi jangan mau kalah. Mindset kita adalah mindset bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar bisa mengirimkan begitu banyak barang ke luar negeri. Karena negara kita jadi kaya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kadang benar internasional gitu, tapi kalau dari Mas Giring sendiri mungkin sempat ya dengar cerita dari tungguin aja, yang belum beli tiketnya langsung aja kunjungin ke Tiket Box ya. Nanti jam 7 malam bakal ada performance yang menarik yang ada di main stage. So stay tune di sini aja, jangan kemana-mana, oke? Baiklah, sesaat lagi ada azan maghrib berkumandang. So saya pamit dulu sejenak. Kita bakal balik lagi nanti dengan performance dari talent-talent yang luar biasa. Ayo. Mas Yoga monggo. Ayo. Enggak apa-apa. Ya bro. Yes. Kemarin Mbak Puan sendiri setelah Mas Kaisang gabung jadi ketum PSI, Mbak Puan ingin bertemu sama Mas Kaisang dan rencananya sepertinya PSI mau berkirim surat. Iya dong, balik lagi. Semenjak waktu itu Mas Prabowo datang ke DPP, kita di DPP PSI juga memang terbuka ya untuk siapapun, untuk kita bisa berdiskusi, untuk berkolaborasi untuk masa depan gitu. Senang sekali sekarang semenjak Ketum Kaisang, Mas Ketum Kaisang ini semuanya jadi bergeraknya lebih cepat, ya kan. Komunikasi dengan segala macam pihak di lintas partai juga berjalan dengan baik. Jadi memang Mas Ketum Kaisang ini memang punya program untuk sowan kebangsaan lah, ya kan. Sekarang kita lagi sowan ke relawan-relawan Pak Jokowi, habis itu sowan ke ke tokoh-tokoh masyarakat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan sowan ke lintas partai. Ada lagi? Oh, udah? Kalau setelah bergabungnya Mas Kaisang sendiri, apakah ada tawaran masuk untuk bergabung ke koalisi partai sih? Balik lagi arahan dari Mas Ketum Kaisang adalah ojo ke susu, ya kan, satu. Kedua adalah arahannya kita siapapun yang mau berkolaborasi nanti harus punya standar win-win, ya kan, bahwa semuanya harus win-win buat semuanya, gitu sih. Ini kan sudah masuk Oktober ya Mas, kapan deklarasi dari PSI sendiri? Kata Mas Ketum Kaisang, ojo ke susu, gitu. Jadi kita tetap standby terus. Nanti begitu, karena jujur ya, beberapa hari ini lagi sibuk kita ya. Full safari Plus setiap DPD, DPW, DPP kan lagi mempersiapkan buat DCT. Betul. Ya kan, daftar caleg tetap itu juga lumayan bikin konsentrasi kepecah-pecah. Jadi dari DPP ada tim yang mensupport Mas Kaisang untuk safari, ada juga tim yang mensupport untuk nanti fokus ke lebih administratif untuk pencalegan. Kalau melihat background keluarga Mas Kaisang kan PDI, dan PDI juga sebenarnya sudah mencalonkan capres. Apakah nanti background ini juga bisa menjadi arah tujuan dari Pak Mas Kaisang sendiri atau dari PSI sendiri? Balik lagi, kita tegak lurus bersama Pak Jokowi dan juga sekarang masih nunggu arahan, dan kita percayakan 100%. Nanti tolong sebuah kader PSI seluruh Indonesia juga percayakan 100% ke jajaran Dewan Pembina dan DPP. Karena apapun keputusan kita adalah keputusan yang terbaik buat partai. Ya kita Mas Kaisang masih terus berdiskusi, tapi dia juga sekarang lagi aktif sekali untuk sowan-sowan gitu. Selagi kita sowan, selagi Mas Kaisang sowan, saya juga menyaksikan langsung antusiasme masyarakat luar biasa.
dan terhadap PSI dan juga kepemimpinan Mas Kaisang. Dan sekarang juga Mas Kaisang banyak mendengar masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat, siapakah calon presiden yang akan didukung. Untuk target PSI sendiri maju ke Senayan itu ada berapa kursi untuk selanjutnya? Ya, yang jelas kan kita punya mimpi besar, yang penting satu adalah lolos dulu 4%. Itu yang paling penting ya. Kita juga pengen nanti di setiap provinsi, ada yang beberapa dari provinsi kita satu fraksi. Kita pengen di kabupaten kota banyak di seluruh Indonesia kita juga satu fraksi. Dan yang jelas kalau Mas Kaisang sendiri, Ketum Kaisang memang punya mimpi yang besar juga. Pengen kita benar-benar menang semaksimal mungkin, dan di mana posisi-posisi strategis di DPR RI juga bisa kita miliki. Mas Giring, sejauh mana untuk saat ini efek dari bergabungnya Mas Kaisang? Luar biasa. Saya sekarang nggak tahu ya, saya dari kemarin ya setiap kali turun di bandara dimanapun, saya merasakan sekali energi dari masyarakat bahwa mereka sekarang semua bilang PSI Jaya, PSI, maju PSI, PSI, PSI. Yang dulu mungkin sudah ada tapi masih ya hidup PSI, terusin ya. Terus sekarang mereka udah nggak malu-malu. Sekarang terang-terangan, maju terus PSI, maju terus gitu. Karena setelah Mas Kaisang masuk nih, luar biasa dampaknya. Jadi terima kasih sekali lagi buat semua masyarakat Indonesia yang sudah setiap kali menegur saya, menegur Mas Yoga, menegur teman-teman untuk hidup PSI. Hidup PSI itu bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk berjuang. Kader baru yang masuk Banyak ya, banyak banget. Alhamdulillah banyak banget. dari seluruh DPD. Jadi ketika waktu Mas Kaisang daftar KTA itu yang masuk ke online langsung meningkat dengan drastis. Setiap hari. Dan saya rasa Mas Yoga di Solo dan juga di Klaten, di Sragen yang lain juga pasti ngerasain animonya. Dan kebanyakan jujur aja, kebanyakan adalah banyak yang dulu pernah berpartai banyak, tapi juga banyak juga yang anak-anak muda yang belum pernah berpolitik juga banyak. Mas Giring, kalau untuk itu dari Mas Kaisang sendiri, Mbak Erina, apakah juga sudah bergabung ke PSI? Wah, itu harus tanya Mas Kaisang. Jangan, saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Artinya Tapi saya salut sama Mas Kaisang sama Mbak Erina ya. Kemarin saya sama istri saya Cynthia juga ikut nemenin. Mereka dedikasinya untuk menyapa masyarakat, terus salaman, foto, itu nggak kenal lelah dari pagi sampai malam. Jadi salut. Aman? Semua? Terima kasih. Nanti nyanyi bareng ya kalau mau. Atau sangat
Tadi nggak boleh beli nih. Saya beli nanti dia mah. Makasih ya. Makasih sukses ya hari ini, 2 hari ini, 3 hari ini ya. Thank you. Oh tadi. Oh itu ya, ya. Aku makan dulu. Oh iya. Ya siap. Mas. Tapi dapat dicetak apa dibaca malamnya untuk dapat malamnya iya manusia itu bekerja jadi manusia yang bekerja itu ada 2. oh iya jadi nggak ada yang kembar ada yang sama iya sama artinya wow boleh ada yang XL nggak XL. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Bertiga dan biar ramean gitu kan. Ya teman-teman dari Surakarta Walking Tour ini bakal pakai sepeda listrik ya. Untuk rutenya mulai dari Mangkunegaran, lalu Kampung Batik Kauman, ini adalah sentra batik tertua di Kota Solo. Lalu lanjut ke dalam Harjonegaran dan balik lagi ke Mangkunegaran. Oke, ini tour guide ada di mana? Di sebelah sana. Oke, Walking Tour bener ya? Benar. Oke, ini apakah project pertama kali atau udah sering banget nih kayak gini? Sebenarnya kita udah sering ya untuk keliling-keliling Kota Solo, terutama kalau misalkan teman-teman bingung hari Sabtu minggunya mau kemana, silakan pantauin terus Instagram kita di @Surakarta Walking Tour. Nah kali ini kita kebetulan diajak kerjasama sama teman-teman SBA untuk ikut memeriahkan rangkaian acaranya. Jadi sore hari ini kita ajak teman-teman untuk keliling yang kaitannya temanya dengan batik. Keliling-keliling mulai dari Mangkunegaran lanjut ke Kampung Batik Kauman, dalam Harjonegaran dan balik lagi ke Mangkunegaran. Oke, kita balik lagi ke teman-teman Bertiga. Di sana di mini stage masih di area festival B, di area B bareng sama teman-teman dari Bertiga. Ntar kita bakal balik lagi dan nanti saya ingetin kalau jam 4:04 kita bakal ada talk show with special guest. Dan nanti tungguin saja, langsung aja Bertiga. Boleh yang kain aja. Kain aja.
dari mana tuh?